2.600 dalam setahun. Itulah kita jujuang jo pulang balik kaken kania. Sampai lolok pun dijadian kalang, dijadian bantah. Ungguk dosu aja sama tomato. Ndak takona dek kita untuk mapui itu. Menjalang matu ikut ditutup balik bapak dan ibu. Itulah nang kita ani-ani leh. Cari raso dalam berzikir. Bau dalam sumbayang. Tumpanglah tak kalau nyau berpulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'lu. Yang kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, pengurus masjid kita, nenek mama, alim ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu, sedang jemaah wirid yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam kini Allah menghimpun nikmatnya yang teramat besar kepada kita. Masih diagia kita nikmat umur, sementara banyak sudah kita donga dan kita ikut pula penyelenggaraan kawan kita lebaran kek cik-cik. Dan kita diagia jo kehidupan. Alhamdulillah. Kita donga kabar banyak pula di antara kawan-kawan kita nan sedang tapaso beristirahat di rumah sakit maupun di rumahnya seorang-seorang. Dan kita lai diagia jo kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah. Ado yang lai diagia kesehatan umur yang panjang di Allah. Tapi kesempatan untuk baubudiah itu bona nang kurang. Sibuk. Dari pagi sibuk sampai sonjo bahkan malam ndak punya kesempatan untuk menjadi tamu di Allah. Dan kita kini alhamdulillah le masih duduk di rumah Allah nan kita cintai ko. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan kepada kita. Dijadikan duduk kita di rumah Allah ko sebagai ubudiah yang akan menjadi bekal menuju kampung akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita mohon doa dan restu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin kehidupan dunianya itu selamat, ingin bahagia, maka perlu dengan ilmu. Maka nampak di kita Bapak dan Ibu, siapa lebih tinggi keilmuannya untuk menghadapi kehidupan dunia, maka tampak bona keberhasilan itu ya sangat luar biasa. Baik tujuh Rasulullah katakan, man aradal akhirah, siapa yang ingin kehidupannya di akhirat nanti selamat, bahagia, fa'alaihi bil ilmi,
Iu ilmu juo pokoknya. Kalau ingin selamat dunia jo ilmu, ingin selamat akhirat jo ilmu. Wa man aradahuma, ingin dunia akhirat awak selamat, maka perlu ilmu. Tengok cik-cik bapak dan ibu. Kita ingin kaporak batanam lado. Dado ilmu kita tentang lado itu mungkin berhasil gak? Tentu tidak. Ya. Banyak ilmunya. Mulai dari pengolahan tanahnya perlu ilmu. Memilih bibitnya perlu ilmu. Sudah itu apa lagi? Pupuknya, racun-racunnya perlu ilmu. Ketika awak tidak berilmu, maka dipastikan gagal. Ini kamu agak acik dicuikin aja gak? Sementara hamanya banyak. Makin hari bapak dan ibu, ilmu itu makin berkembang. Baik tujuan untuk akhirat. Kita ingin selamat di akhirat. Pintu gerbangnya akhirat, kubur. Baanak selamat awak di alam kubur, perlu ilmu dari kini. Baanak selamat awak sampai di padang mahsyar, sampai meniti titian suratul mustaqim, sampai surga dan neraka, perlu dengan ilmu. Tentu kita tak ingin hanya akhirat saja yang selamat, tapi dunia iyo pula ndak. Ndak lo mua kita dunia saja selamat sementara akhirat kita sengsara nanti, tentu ndak lo bisa kita terima. Di kedua-duanya, dunia, akhirat, kita bausau selamat. Itulah ilmu yang mesti kita cari bapak dan ibu. Maka untuk ilmu keselamatan di dunia, banyak cara, banyak guru dek kita. Tinggal kita lihat mua menuntut, lihat mua mempelajari, insya Allah berhasil. Dan keilmuan itu tore berkembang berbeda-beda. Makin hari makin ada peningkatan. Contoh sawah dulu cukup jauh dapu aja. Nah kini dah mua lah. Struktur tanah kita lah berbeda. Nah mesti ada pancing pula jauh pupuk kimia. Nah, dia ada perkembangan. Kalau ikut hamanya, ikut racunnya. Kau penyakit ikut BE. Kan itu. Dan untuk akhirat bapak dan ibu, itu pula lah yang mesti kita gali. Ingin selamat akhirat, mesti dengan ilmu, dan ilmu itu mesti kita coba dan kita amalkan, sehingga keselamatan untuk kehidupan akhirat itulah tabayang. Ketika lah tabayang itulah motivasi untuk beribadah itu muncul. Semakin tinggi keilmuan kita, semakin tinggi yang menjadi motivasi di kita untuk beramal itu bapak dan ibu, maka semakin banyaklah amalan yang bisa kita kakok. Kamu aja porak lado tadi. Cobalah disobit orang lado kini 60 atau 70 semangit pula dia. 60.000 sekilo, 70.000. Mungkin bulan berikutnya mau capai 100 igaannya. Atau tak pulang-pulang dari polak itu tak pakai lah. Masak lado bunyian. Nah, kan itu. Motivasi tinggi. Nah, coba untuk akhirat. Kalau ndak obe dakwah, kemuliaan-kemuliaan nanti kelebihan-kelebihan yang akan kita dapatkan di akhirat itu tentu ndak mau atau motivasi dia untuk beribadah. Model itu ke model itu je ibadah. Jadi bapak dan ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, maka pada malam kini kita tengok dulu apa yang menjadi penyelamat di awak untuk menuju kampung akhirat itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bapak dan ibu, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa
dan proses penciptaannya, penyempurnaan jiwa itu. Apa itu jiwa yang merasai di tubuh kita kini kuah, yang merasun sakit, yang merasun sonang itu jiwa. Yang gembira, yang sedih itu jiwa itu. Nah, dari mana munculnya jiwa itu? Ketika pertemuan antara tubuh dan kasaiku dengan ruh, muncullah sesuatu yang baru yang disebut dengan jiwa atau an-naf. Maka Allah katakan Bapak dan Ibu, kullu nafsin dha'iqatil. Rupanya setiap jiwa itu akan merasai nanti sakratul maut itu. Nah, berarti yang merasai itu adalah jiwa. Kalau ingin awak lepas jiwa awak daripada sakitnya sakratul maut, ingin bebas jiwa awak dari azabnya kubur, bahkan ingin selamat ndak akone azab jiwa awak sampai hari akhir nanti, maka dari kinilah keilmuan itu kita gali. Allah Subhanahu wa taala jelaskan Bapak dan Ibu, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan proses penyempurnaan jiwa itu, rupa jiwa yang sempurna itu inyo bukan merasukan sakit sonang saja Bapak dan Ibu. Tapi apa nanyo rasukan di jiwa itu? Rasa berhadapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jiwa. Kini kan dek kita ulun berbeda le. Ba ketika togak di tengah sawah, togak pulo di atas sejadah. Le berbeda rasa dewa. Kan lumba beda le. Padahal togak di tengah sawah, awak berhadapan jo lado, jo padi, jo jagung, kan gitu. Anan terbayang? Asia. Togak awak di sejadah, jo awak berhadapan seharusnya. Jo on, tapi awak lajali zohirnya di atas sejadah awak togak, nampongon awak di sawah aja baru. Nah, di sawah aja barulah togak di atas sejadah, nampongona masih di sawah. Perasaan masih di sawah aja baru. Masih membali pupuk aja baru, masih basi yang lado aja baru, masih menimbang jagung aja baru. Nah, contoh itu kita baru. Dia hendaknya jiwa itu baalih nyoleh dari pematang sawah ke atas sejadah itu yu betul-betul tarasu dinyo. Baswinyo akan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya Bapak dan Ibu, tentu supaya tarasu kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali kita lakukan namanya tazkiyatun nafs. Bersihan jiwa itu dulu. Bersihan jiwa itu dulu. Apa yang mengotori jiwa kita Bapak dan Ibu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nyo tetap dia ilham di Allah jalan fujur cik, jalan takwa cik, nan buruk nan elok. Tuh disitulah difungsikan akal. Fungsikan akal di situ supaya jangan tapi lihat dia jalan yang fujur, tapi lihat ndaknya jalan yang takwa. Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang mensucikan jiwanya, ini menang. Wa qad khaba man dassaha. Siapa yang mengotori jiwanya, ini kalah. Di dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu tetap dua pilihan diagih. Nah, disitulah tahunya mana baka mana tidak. Mana lah tumbuh akannya, mana alun, mana lah sempurna akannya, mayang alun. Contoh. Di dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu, kamulai jo awak lo bau sao, pagi itulah tampak lah terbayang tuh.
Iko bibit yang ditanam atau inya. Nah, itu dua pilihan je tuh. Anandokik je lah contohnya. Lah masuk kuatu mogori. Awak lay punya kesempatan ukotu lah masuk awak badokik pulonya jomo soji. Ma yang rancak sumbayang awak di rumah atau sumbayang di dalam musoji. Nah. Kalau nyonyo akal awak, yu rancak di musoji, bisa awak bersama-sama tinggi nilainya. Tapi baade dak taikui dak awak di omu aja awak di rumah aja lah awak dak perlu kakek kania awak di rumah lah suantah. Nyo akal jako lai rancak di musoji, tapi nan dilakukan sumbayang aja seorang di rumah. Atau bisa kita nilai diri kita seorang. Rupo ketika itu akal kita sedang dikalahkan de nafsu. Nah, lainnya nak tumbuh akal cako cuma dipatan pucu copet de nafsu. Aduh beko sudah sembayang kali jalannya itu nyonya. Nah, kadang-kadang ndak perlu dah andi koja kalau kami seteng kadang-kadang bapak dan ibu copet sembayang andi koja kodai. Dapat pengopi jo kawan-kawannya. Kadang-kadang situ pula sontiang bapak dan ibu. Di antara solat yang 5 waktu tu bapak dan ibu, kita kan menganggap banyak tu solat itu yang lebih afdal di awal waktu. Tapi khusus Isya bapak dan ibu ada dikatakan Nabi dianjurkan diakhiri seketik. Kawan situ pegang. Itu belum yang Isya, aku dole, aku balik pajak. Padahal sebenarnya boleh ditakhirkan itu karena ada hal yang lebih penting di antaranya tunduk kita kini kuah. Ngaji siap maghrib, lah masuk ke Isya, ngaji tanggung. Lanjut dulu kajian beko, baru sembahyang Isya. Boleh contoh itu. Tapi kawan tak situ pegang. Balik kodai beko baru main Isya. Ya. Bapak dan Ibu, tazkiyatun nafs membersihkan jiwa ikulah yang diajar di Rasulullah. Apa nyaki jiwa itu yang mesti dibersihkan? Tak seketik dah Bapak dan Ibu. Tujuan boleh. Berapa banyak? Tujuan boleh. Itu penyakit kita tuh. Apa itu yang tujuan boleh itu? Hawa nafsu. Ini berbeda tuh. Siapa yang tak punya hawa? Maaf Bapak dan Ibu, yang tak punya hawa itu contoh nondoke anjing. Apa itu hawa? Pantang karondahan. Itu non sifat hawa. Uang bonda baru dinyo oto baru ndak. Dado kawan boleh oto baru nde itu kemanakan dia ndak sehari boleh itu nih asan ku izinnya gak ada. Pantang kerendahan. Tapi kalau hewan Bapak dan Ibu nya ndak ada udah punya hawa. Sama-sama babu gitu Adik kawan boleh tali 1 juta, ada awak tali 25.000 aja nya. Le buat anjing tu. Kan enggak ada. Naninya 1 juta boleh tali, deknya 25.000. Enggak kan buat lagi nya lah tu. Sebabnya enggak punya hawa. Tapi kalau nafsu, ayo punyanya. Yang sifat nafsu, pantang kekurangan. Ketika awak masih pantang kekurangan, itu sebenarnya nafsu awak yang sedang bergejolak. Sudah dapat untuk kini, untuk besok. Lata cagian jo puluh untuk besok, untuk pekan datang. Untuk tahun muko. Lah cukup sampai situ, olun je lah.
Untuk anak cucu bagai, bahkan sampai tujuh keturunan abau saunjo tu. Indah ukurannya le, tapi dek nafsu cako sadang bagajolak. Itu juga yang diusahakannya. Bila awak ko bebas dari kekangan hawa nafsu, katiko lah dicucuan lambung awak ke dalam tanah. Artinya, katiko lah meningada rumput awak. Kalau masih di atas bumi je baru, awak akan tetap diselimuti. Tapi katiko lah berada dalam porik bumi, baru di situ awak tersentak. Dek mempaturutkan hawa jon nafsu lupa ibadah. Talalai beribadah. Akhirnya marosai awak di dalam porik bumi. Ya. Nah, itu dua baru. Yang ketiga, mempaturutkan perintah setan jauh pilih. Atau penyakit jiwa awak je tu. Salah muncung kawan seketik kawak. Deh, lah lekak. Bangkit setan dia mekonya. Lihat macam itu. Lah tuan. Bangkit setan dia mekonya. Sedangkan tak dibangkit-bangkitin setan dia lontanya. Ya. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Itu ada di hawa. Saketiknya, omu bergejolaknya sekali. Dinan saketik itu sebenarnya pintu terbuka untuk setan jubili masuk ke dalam jantung awak. Ketika pintu itu terbuka, inyo lah tibu di dalam, maka keluar nan inyo sebenarnya. Wujudnya wujud manusia, tapi parangai lah parangai setan. Nah, apoleh cinta ke dunia yang berlebihan. Dunia ko Bapak dan Ibu makin lamanya makin muda. Makin lama makin rancak. Bisa awak mengikuti dunia mustahil. Dunia makin lama makin muda, dunia makin lama makin rancak. Sementara kita makin lama makin usang awak. Makin lama awak makin kata belakang. Nah. Cuman Bapak dan Ibu, kita harus menyesuaikan. Maka untuk membersihkan jiwa kita, tak ada pilihan Bapak dan Ibu. Ketika awak koja dunia itu ibaratkan mengoja bayang-bayang. Tiba lagi panik tu, nampak bayang-bayang badan awak dah. Awak koja aja torele pernah dapat. Awak balagi ngojanya lebih kancang lebih awak leh. Tatangkui dia mengojanya, tidak akan pernah basuh. Ingin awak jiwa awak berosiah, maka belakanglah ke bayang-bayang itu. Bayang-bayang itu tak punya pilihan kecuali mengikuti awak. Cubalah belakang awak kini awak tinggal bayang-bayang tu toroi. Pastinya tidak kena mau jauh tinggalnya ke mengikuti awak toroi. Contoh itulah perumpamaan dunia dan akhirat. Ketika awak koja dunia tidak akan pernah selesai. Tapi awak koja akhirat, dunia itu pasti mengikuti. Jadi, jangan maduk awak ke bayang-bayang tu, tapi belakang lakinya, inyo pasti akan mengikuti awak. Bapak dan Ibu, itu baru sampai. Inyo berapa tadi? 7 boleh. Ya. Ale. Iri cek, dengki cek. Anan iri. Sakit jo hati wak mencolek kawan dapat nikmat. Nikmat nan diurang tu pindah ndak kawak. Tu sekawannya tu. Iri sakit hati ketika orang dapat nikmat. Dongki ingin nan diurang tu pindah kah kita. Berbagai macam cara tu Bapak dan Ibu. Nak berkembangnya di dalam diri awak iri dan dengki.
kodak bona awak menerima secara langsung kawan montan. Oh kak, le tahu kak menantu si anu tu lah kambek rumah petang sudah boleh onda baru tu lah tibu lo batu kambek pondasi gak ale. Tu digali ke dalam tu. Kadang-kadang nan susahnya bapak dan ibu terlompet lo kecik. Dan kau jak menantu si anu tu menantu dan yo na de mandian tu pagi anya. Le kamu lo cek berdua menantu tu. Ya jak menantu si anu pula menantu tu cek berdua nama tu. Sebab kita kau ndak ada nan suroman ya kan? Ndak ada suroman kita ada bapak dan ibu. Pemarah dan pembongi. Banam pemarah itu bapak dan ibu dak ukurannya ada tu wak naik je spanding awak. Ndak cukup ke manusia saja ke binatang le menyumpah aja. Robia musim kini kau. Jauh menyabik rumput kadang-kadang sedang menyabik hari hujan. Awak dek nak konyang jo poit tawa nak dak tolok jo tangan jumpu kaki bapak dek. Rumput babiak pula kan 2 kali lipit buat padik itu. Ya. Tibu beko dilawak-lawak ada dimakan jawi. Ale menyungkah situ dia. Kalau menyumpah-nyumpah dia tibu sumpah serapa awak bapak dan ibu, tuan namu tu pambongi. Bongi boleh, pembongi jahat. Kadang-kadang di ayam panainya ayam na naik sikunya, ayam na manggadu ke jomwa sikunya, tujuh keturunan yang punya ayam dan tersebut. Nah, itulah penyakit kita. Lobo, tomak, serakah. Sia sebetulnya yang punya contoh itu tu bapak dan ibu binatang sebetulnya yang punya contoh itu. Coba lihat awak. Kurang lah jawi gak 2 gak 3 bagai. Kan cik je lawak-lawak panjang itu. Nyo yang dimukui nyo alun ka dimakan lah tu, tapi nan suuk kidah itu nan degang dulu. Lah samu jatahnya seketik sorang contoh itu tu, tapi nalomak nan diurang jo. Atau lobo tamak serakah. Nan diurang tu dialah habis asal nan diawak jangan usak dah. Jadi kau tibur gitu bapak dan ibu poi kodai akawan toro indah ambayan rokok wak jo kopi awak kita jangan pernah anda sekali-sekali boleh tapi kalau menoroi akan ndak lo menakar. Toro yang kata ado ujub itu tercengang akan diri awak lah sianunya awak. Monggok-onggoknya seorang. Denolah wasu. Dia bakal tidak sembayang 5 kotu jemaah toroi. Kok mengaji lah suluk bagai dennya. Monggok-onggok je seorang. Tu ujuk. Tibu takobu ada itulah tu. Si anu tu kalau dak den dak datang ke masoji. Kalau dak den membau dak ketibu di surau. Iyo lega pandai wak magi hidayah itu. Sedangkan Nabi tidak bisa magi hidayah kepada petiknya kan? Atau kita merasa bisa pula kalau dak den. Tu anamu tu takobu. Semua memperdengarkan orang dak nak baca itu deh tapi awak magaban dulu. Yang ada di awak nak mengemukun je toroi. Itu sum'ah. Jole duit sadang payah ada kan. Awak payah batandang baduduk-duduk mau tauta je kawan-kawan. Oh tuan, apa dah? Jole kehidupan yang condong iku kini ko ya payah bona ekonomi terasa awak inyak muka kok macet eten dak berhasil.
Ayo lah nyambung situ. Dan itulah nang ragu dan kini ya Tuhan. Jali kehidupan kita condo itu kini kuah. Tibulo si anu datang ke rumah malam cako. Apanya dah? Minta pada alam nanti nah. Nyoden kalau sakit rupu balanya Tuhan. Limome. Tuhan mau tu. Mangecen ke kawan baso awak sadang bapiti. Ya. Limome lah piti gini kan. Dia 20 ah. Tuhan mau tu sum'ah. Nah. Tu penyakit jiwa awak dia tu. Ria. Itu si tujuannya tu. Kalau ledoki orang, awak lai semua beribadah. Le dipuji di orang, le di hadapan orang, nampak di orang, tu kau jawab tu ria nama. Di masoji penanggami takakuk dan sunat tibu di rumah awak sembayang. Contoh potong mandi aja lah. Kau dapat ndak di mbolo dek kawan beroleh ndak tu. Kak awak sudah luwu beko berangkat ya. Jadi rupa baru aja selesai lu ka azan luwu oto lama nanti di muka halaman awak. Kak mula berangkat tolong. Adih bayang dan entah. Bapa nang sembahyang sewentar tu sami Allahu Akbar. Dia tu sembahyang sewentar tu. Sami Allahu lu itu gak alih lah sujud sekali. Nyonda sami Allahu liman hamidah kan togak luwi dah kan. Aku dak sampai kian dah langsung sekali sujud. Itu dak sami Allahu Akbar. Contoh itu sembahyang nang sewentar tu. Kau dapat rukunnya mana wajib? Fatihah cek tahiyat anan dua tu lah baca. Sembahyang sewentar lah namu. Ada yang lebih parah dari itu Bapak dan Ibu. Namanya tulul amal, panjang angan-angan bajak agak-agak. Awak lah tibu kini Jumat pertama kawirit jubuyapi ko di Masjid Darussalam. Col lihat dari mungo terlobek hujan condoh. Sampai kamagi lah kolam. Entale katibu buya bakon tidak. Itu cek. Entale kabakawan wak bakon tidak. Ladwo. Tambah lah mau gori dak terdong ngazan. Ayo dak bugang masjid gak ada. Ya. Iyalah. Dak jadi tibu. Itu panjang angan-angan. Kapoi awak rumah jos ya. Takut ninggal rumah Kadang-kadang basilak-silak dia tu. Itu panjang angan-angan. Nan lebih tinggi dia itu Bapak dan Ibu namanya jahil dan lalai. Baanan jahil, bodoh. Ndak omu nak menambah ilmu. Itu jahil. Nan lalai, ilmu nan Allah itu ndak omu mengamalkan. Ada tuh penyakit gitu sodo tuh. Penyakit rohani, penyakit bagi jiwa awak. Masih ada di awak hawa nafsu cinta ke dunia mempetuikan setan jauh bili. Masih ada di awak iri dan dengki, pemarah dan pembohongi, lobo, tomak, ujub, ria, takobu, semua panjang angan-angan, banyak agak-agak, jahil dan lalai. Masih ada je tulai. Berarti jiwa awak masih kumuh. Itulah yang mesti kita berosian. Nah, itu yang mesti kita berosian. Kita yang merasa itu Bapak dan Ibu. Nah, cuman kita ndak sadar bahwa kita sedang sakit. Itu masalah cik lain. Kalau tubuh nang kasa aku nang sakit dek tarasonya sekali tambik deknya krojo awak. De copek bona awak mencari ubek. Ndak tolok jubek kodai dah poi kawak kapolindas. Ndak malawan situ poi langsung ke dokter. Asa awak
sehat. Ko dah amal lah ko pak, ko dah amal lah ko mak, ko berujuk ke rumah sakit, ko operasi ube lekon. Tak kayu jonjang di kopiang, asa badan awak sehat. Bobek sehat. Itu untuk tubuhan kasa. Tambik diinyo bekojo, awak lah domam. Kurang diinyo nutrisi awak, ndak lomak selero leh, awak lah sakit. Copek-copek awak mencari ubek. Itu takutnya awak kalau tubuhan kasa aku yang sakit. Patut engkau digadang, patut dijual, asalnya sehat. Tapi cubaan jiwa yang sakit. Le contoh itu gitu. Apa penyakitnya? Lah dironsen sebentar kuah. Tujuh boleh penyakit. Awan naposu dunia setan sampai jahil dan lalai. Itu penyakit. Liadu itu di awak. Di antara non tujuh boleh itu. Lai. Nanti kalau ada bapak dan ibu nombrosi ada dengan itu. Lai. Pasti ada banyak seketiknya. Tapi awak tidak sadar bahwa awak sedang sakit, maka awak tak mau mencari ubek. Nyo kan ana mau apa mencari ubek kan orang yang sadar bahwa sakit. Nah, orang yang sadar bahwa sedang sakit, maka nyo akan pe mencari ubek barapun biayanya akan nyobai, akan nyusaon asa inyo sehat. Nan kini ba jiwa awak nan sakit iko dak mau awak mencari ubek. Sebab awak tidak sadar masuk jiwa awak sedang sakit. Mengaku je le berosia. Padahal Allah ngecein. Fi qulubihim maradun. Pada hati mereka itu ada penyakit. Allah mengecein awak sakit. Nyawa sehat jo. Fazadahumullahu marada. Indak dia lagi ube. Indak copek cari ube. Penyakit itu akan bertambah. Maka bapak dan ibu, untuk tazkiyatun nafs, ubeknya adalah istighfar. Banyak-banyak minta ampun. Asal awak sadar, awak tahu bahwa awak sakit, maka perbanyaklah kalimat istighfar. Itulah yang diajar di Rasulullah. Tubu ilallah fa inni atubu ilaihi mi'atun marrah kulli yaum. Bertobatlah kepada Allah, ambo saja bertobat 100 kali dalam sehari kecil Rasulullah. Dijamin Rasulullah itu di Allah orang yang maksum 100 kali dalam sehari semalam. Kita saya menjamin bahwa kita adalah orang yang berusia. Baga toloknya. Coba kita hitung bapak dan ibu. Iyo ndak kita ku orang berdosa. Tengok dulu. Mata awak dari pagi sampai malam baga macam nan dicoli aga. Dari pagi sampai malam sampai nyata tutup balik. Ribuan mungkin nan nyocoli. Taruhlah salah agak limo. Talingo banyak lo suara nan didonga. Taruh puluh lah salah agak limo. Lah bara salah tu. 10 lah. Lidah awak nandak bonti aja dak mengecek baik jo kawan bahkan jo tawona awak mengecek ya. Ya. Taruhlah salah lo agak limo. Lah limo mau boleh. Tangan iku kadang-kadang dak tersengaja dodo Taruhlah salah puluh agak limo. Lah 20 kesalahan awak. Sampai kaki. Labara langkah awak dari pagi sampai kini. Lihat tong. Taruhlah salah puluh gak limo. Lah 20 limo. Pori nan awak isi kini kuah. Ano masuk jak pagi. Ialah banyak puluh. Ko ayin tala barakali moroguanya, kat nasi lah barakali moroguanya, Allah na lain-lain leh. Taruhlah salah lo gak limo. Sakurang-kurang salahnya bapak dan ibu, awak minum, awak makan lupa bismillah. Itu kurang-kurang salah tuh. Taruhlah salah lo limo. Berapa banyak? Lah 30 ah. Itu
Tu wak etong seketik tu 5. Tambah puluh le farat awak, kemaluan awak kadang-kadang cebok dak berosia, buang air dak sesuai jo adabnya, kadang-kadang aurat nanti buka bagai. Taruhlah salalo gak 30. Itu kok 35 tu salah sehari bapak dan ibu tu lah orang sontiang tu. Lah orang alim tu. Gak lah dietong lah katu nang kadari dari mulut dari pagi ya sampai kini. Dari sekian banyak kecil 5 nang salahnya. Tu ialah orang sontiang benar. Di kita anggaplah dulu kita diri kita orang yang soleh, orang yang sontiang. Berasa lawak dalam sehari 35. 35 sehari dikalian 30 hari sebulan. 1050 dosa awak sebulan. Kalian pula setahun. 1050 kali 2 boleh. 2 boleh 1.600. Tu dosa awak dalam setahun. Tu kok le 5 katanya masing-masing anggota tubuh. Barada dalam setahun 2 boleh 1.600. Ala waga kini sajak balik berakal. Taruhlah muawak kini 60. Balik berakal dulu 5 boleh tahun. Berarti lah 45 tahun. 45 tahun dikali 2 boleh 1.600. Ala bagado suak. Kau diunggu lah di masuk haji kau dah temuik tu. Ya. Itulah yang mengotori jiwa kita Bapak dan Ibu. Itulah yang mambe awak untuk bakojo. Kalau jasmani cako kalau sakit tambik wak dinyo bakojo kan itu. Rohani yang sakit mambe kojo ju tapi kojo rohani itu pula. Apa kojo rohani? Berhadap kepada Allah. Untuk kembali kepada akhirat itu persiapannya Tuhan. Itulah yang mambek dosa-dosa itu. Kalau jasmani untuk persiapan hidup di dunia iko. Itu kojo yang dikakuknya kok ke sawah, ke ladang segala macamnya. Tapi rohani untuk melakukan ibadah. Ketika rohani itu tidak merasa terpanggil untuk beribadah, tandanya rohani awak sadang damam, sadang sakit. 2 boleh 1.600 dalam setahun. Itulah kita jujuang jo pulang balik kakek kania. Sampai lolok pun dijadian kalang, dijadian bantah. Ungguk dosu aja sama tomato. Ndak takona dek kita untuk mapui itu. Menjalang matu ikut ditutup balik bapak dan ibu. Itulah nang kita ani-ani leh. Jandanya kita metong kasau keponjangan je jalan lolok. Bisu josianu ke bakojo, pupuk seten, racun sinyak. Jam sekian jopo iko, jam sekian mantan iko. Olun tak kolok leh, porak lah sudah. Nah, selesai dalam pemenawak. Kan itu? Kini ndak itu lendaan yang kita pikiran. Itu Josianu iko kok ayolah banyak dosa. Minta ampun dulu, tutui dulu nan siang itu dengan ampunan Allah. Bisa jadi nanti lolok wa itu lolok terakhir, kok dak jago-jago leh. Tentu lolok awak kalau ndak jago-jago leh mati lawak dalam kondisi membawa dosa. Banyak akhirat awak kan selamat. Maka jadikanlah penutup malam waktu Bapak dan Ibu dengan selalu memperbanyak istighfar, introspeksi awak. Nabi majan contoh itu perbanyak membaca istighfar. Nah, yang kedua yang mesti kita lakukan itu Bapak dan Ibu tahzib qalbu, menghidupkan hati. Kalau tubuhanan kasa iko leba fungsi jenyo itu tandonyo nyo hidup. Tapi kula loma kaki ku sebelahnya.
Da mau digagiin lain. Da ada perasaan lain. Ba'ana mau tu mati sebelah kan itu. Di asalnya dak berfungsi itu disebut dengan mati. Kini seluruh organ tubuh kita ko olah berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Mata le mencoliat, telinga le mendongajo, lidah le bisanya mengecek, bahkan sampai kaki masih bisa untuk berjalan. Aduh cik lai bapa dan ibu nan di dalam itu le. Itu hati. Untuk apa no hati itu? Untuk apa fungsi hati itu? Untuk apa gunanya? Untuk berzikir. Ketika hati itu tidak bisa berzikir, alunju oleh omuannya tersentuh dengan kalimat zikir, tandanya hati wak sedang mati. Hati yang mati itulah Bapak dan Ibu nandak perlu petunjuk. Orang mati dia perlu dia jadinya petunjuk lain. Nyolah mati kau perlu juga dia petunjuk? Tidak. Nambutu petunjuk itu adalah orang yang hidup. Ambo kapai ka sungai Pua bekua kama jalan cak. Keko. Kalau orang mati, tidak perlu dia nah. Inyo kari tompen tu di belakang rumah itu ada sudut porak itu aja. Akan niat lah jalan, endak dan kan niat lah nya. Dia perlu. Kamu akan dibawa dua orang lah. Namojo mati. Jadi hati yang mati itu Bapak dan Ibu ndak mendapat ihdinas siratal mustaqim. Mintalah taruh jalan yang lurus. Tapi hati sedang mati. Oh, kau ndak perlu reganya Tuhan. Yang perlu petunjuk itu adalah yang hidup. Itu pula cik lain yang kita hitung Bapak dan Ibu. Labara lamu awak mati. Ndak labara lamu duit enggak ditanyon deh. Labara lamu mati. Dari pagi cako sampai kini alai barajam awak nalai duit. Nan hati cako barajam nalai duit. Ade tong lah sajak mulai awak terpanca ke dunia. Lah 60 tahun umur kini lah 70 tahun umur kini. Olah sampai 5 tahun awak nani duit. Olah 20 tahun awak yang duit. Itu nang kita hitung-hitung. Makanya doa yang dibaca di ulama-ulama kita sesuk Bapak dan Ibu di antaranya Allahumma tawil umurana. Ya Allah panjangkanlah umur kami. Kan itunya. Nanti mau kosik bukan hitungan dunia kok. Akinilah 60 itu juga doa lah 70 tahun umurnya itu juga doa. Sampai umur gaik kok besok 100 juga. Sampai ke 200 tahunnya minta panjang umur tu roi. Indah. Jangan cita-cita lah awak le panjang tahunnya di awak dah pakai di dunia. Kau mau rosai orang yang tinggal. Cubalah Bapak dan Ibu. Ada nak umur 90 asik kau. Alah ada. 80 angkin lain ya. Taruhlah umur 100. Le tolok je turun dari itu rumah. Tak payah ya. Aku minta lu umur panjang taruh kini umur 60 minta panjang dia dia Tuhan 60 tahun lagi 120 umur Pak. Mau saya anak cucu. Nya makan je sementara Allah tak tolok menggari le. Antulah sobos itu besok le. Mau saya dia anak cucu. Maka yang dimaksud panjang umur di situ Bapak dan Ibu, hidupnya hati kuah. Biasa dalam sehari itu hidup ibaratnya, umurnya baranya, taruhlah umurnya setengah jam. Setengah jam dalam kondisi mengenal Allahnya. Amin tak. Allahumma tawil umurana, panjangkan umurku ya Allah. Rupanya ditambah di Allah. Kejadiannya sejam. Minta aja taruh, kejadiannya 2 jam. Bahkan sehari semalam tuh nanti hidup taruhnya. Itu namanya panjang umur. Panjang umur dalam pandangan Allah. Dalam pandangan Allah. Aku nang kita hitung-hitung. Kok nantu buan angkasa iko lah sekian tahun nenyo pakai. Tibu di hati wah bara lamonyo duit baru. Atau sampai kini Allah nyelahi ya leh.
Mati keponjangan aja baru. Alun je hidup sampai gini leh. Atau kak nang kita hitung-hitung. Maka hiduplah dalam pandangan zat yang maha hidup. Hidupkan hati. Juapu dihidupkan hati itu Bapak dan Ibu. Itulah zikir. La ilaha in. Badai itu zikirnya. Sebabnya matinya tu Bapak dan Ibu. Dia tak terasa menggariknya tu. Tertutup di hawa dan nafsu. Tertutup di kekotoran jiwa tadi, ungguk dosa yang ada di situ, maka disampaikan kalimah la ilaha illallah itu ke dalam hati itu. Sehingga ibaratkan martil Bapak dan Ibu, diagian 50 kilo tu sekalian. Ditokok karik-karik nanado cako. Sodo nalak menempel sekian lamu di situ tu ditokok-tokok dulu. La ilaha illallah. Yo bona di antam bona kion. Taraso nda illallah. Taraso bergetarnya. Lah tarasonya bergetar. Getaran itulah yang kita rasakan basuh hati wakle sedang hidup. Sebab getaran itu dalam rangka menyebut nama Allah. Lah tarasonya menggari diusahawan dalam perasaan itu. Hati itu selalu menyebut Allah. 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 Itu nak hidup. Jadi kalau nak banyak awak hidup, ayo banyak menuang. Nak banyak hidup, nak panjang umur awak, banyak menuang. Menghidupkan kolbu, memperhatikan gerakannya. Magiannya kerojo, agiannya kesibukan. Maka Rasulullah katakan Bapak dan Ibu, tafakkaru sa'a khairun min ibadatis sana. Tamonuang sebonta tu lebih baik daripada ibadah setahun. Sebonta katanya. Tapi awak hidup ketika itu. Lebih rancak daripada ibadah kojo setahun beribadah aja. Tapi mati kepanjangan aja. Hati tidak berfungsi. Nah, lebih rancak dan sesaat itu. Itu untuk motivasi di awak. Nah, lah dua. Yang ketiga Bapak dan Ibu. Yang mesti kita lakukan namanya takhalluq bi akhlaqillah. Kita mesti bisa berakhlak, berhias dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tiga ku Bapak dan Ibu tidak mungkin kan bisa kita lakukan ketika yang pertama ulun bisa. Tazkiyatun nafs ulun bisa, menghidupkan hati ulun bisa, maka yang ketiga berhias dengan akhlak Allah itu mustahil. Apa maksud berhias dengan akhlak Allah itu? Mengonaan pakaian itu ke dalam diri kita. Ba'abona yang sifat Allah sesuai jo asma-asma'nya itu Bapak dan Ibu. Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Inyo ar-Rahman, inyo pula apa makna ar-Rahman ar-Rahim? Ar-Rahman untuk seluruh makhluk, ar-Rahim untuk orang yang beriman saja. Artinya Allah magian ndak pandang do Bapak dan Ibu. Oh, iku orang taat dia geosoki. Iku orang yang membangkang ndak omo sembayang ndak dia geosoki. Kan ndak contoh itu di Allah. Mau inyo beribadah atau indah tetap dia de Allah. Bahkan nyatu-nyatu menantang Allah, memusuhi Allah, nyusekutukan Allah, berbuat syirik inyo. Nan rasoki tetap dia di Allah. Coba dek kita konaan itu. Tiba pembagian asyanu tu agi tu sanu. Nan itu yo jangan lebar deh itu. Dak disapu bagai awak tu kan dibantu pulanya tu. Lihat macam itu. Ketika itu ju baru nanti pasarang di awak Bapak dan Ibu tando alun tak pakai dek kita leh yang menyambung rahmat tadi. Badai alun tak pakai, yu jiwa awak masih kumuh. Itu maka syaratnya tadi tazkiyatun nafs, syaratnya pertama hidupkan hati, baru itu bisa terkona. Di wajar aja awak omong membantu kepada orang nan elok kawak.
kepada orang yang memusuhi awak, yang menzalim awak, lemu awak membantu, tidak apa sebab jiwa awak masih kumuh. Itu sebenarnya tu. Nah, tambah lo jelai, awak ingin bersyukur. Bisakah kita bersyukur? Indah. Bade indah, jiwa awak masih kumuh, hati awak masih mati. Yang syukur itu adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sendiri yang asy-syakur. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi apa yang diperintahkan di Allah dalam Quran surah As-Sam itu Bapak dan Ibu, wa nafsin wa masawaha, demi jiwa dan proses penciptaannya, proses penyempurnaannya. Jiwa kita adalah yang merasai sakit dan senang kini. Ketika jiwa itulah mulai berusia, inyo ndakkan peduli nanti le perasaan-perasaan sakit dan senang itu Bapak dan Ibu. Nan inyo pedulikan adalah merasukan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyolah merasa berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hilanglah rasa sakit itu. Karena kerinduan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli dia nyolai, hilang rasa sakit. Maka itulah yang kita latih kini sebenarnya. Berosian ajalah jiwa, kaulah berzikir. Dengan zikir itu kita pelihara sekali. Ketika kini masih terasuju sakitnya, poneknya duduk dalam berzikir, patando awak lun siap nanti le menempuh sakratul maut. Sedangkan le sedang berzikir awak, le sakit jo, le ponek jo, apalagi nanti di saat sakratul maut. Maka usahakanlah zikir itu bukan hanya sekedar di tubuh. Zikir itu bukan hanya sampai di hati. Tapi beranda zikir itu mesti menyelimuti sekujur tubuh awak. Baru di situ hilang rasa sakit, rasa ponek. Nah, maka itulah amanat fatwa dari guru-guru kita sebenarnya Bapak dan Ibu. Dikuncinya sekali. Cari rasa dalam berzikir. Bau dalam sembayang. Tumpanglah tak kalau nyau berpulang. Nanti gotonya. Cari rasa dalam berzikir. Artinya sampai menghilangkan rasa ponek, rasa muak, rasa bosan itu. Latih toroi. Baulah perasaan yang contoh itu tuh dalam sembayang. Ketika sembahyang awak lah terasa khusyuk, lah terasa berhadap kepada Allah, maka ada harapan nanti pengona awak ndak hilang dah, pengona awak ndak dikacau dah, ndak diganggu dek setan jobili dah. Ketika kita menghadapi sakratul maut. Ingin awak selamat mulai sakratul maut sampai kampung akhirat berikutnya, preso dulu sembahyang awak kini. Ketika ulun berbeda le togak di tengah sawah je togak di sejadah, tanda awak ulun siap menempuh mati. Jadi kita baca kaji, kita bangun ke diri kita masing-masing. Allah siap awak. Di kupu ulun je le. Tu baga tahun lain dak ale diagi kesempatan di Allah supaya awak bisa merasa contoh itu. Lihat do jaminan gak 5 tahun lagi. Gak 10 tahun lagi. Itu tak ada dah. Maka selagi ada kesempatan, latih dari kini, cari dari kini, mudah-mudahan dengan usaha kita yang gigih contoh itu Bapak dan Ibu, Allah bukakan penutup-penutup hati kita atau hijab kita. Dirasun juga ndak ada Allah dari kini ya. Ba'a nikmatnya, ba'a sonangnya, ba'a bona yang dikatakan oleh Allah, Allah bizikrai tatmainul qulub tuah. Diagiannya kawa. Nanti di bawah sembahyang contoh itu juga dalam kehidupan sehari-harinya ndak lope. Itulah yang kita tumpang tak kalau nyawa berpulang. Selamat awak dari dunia sampai kampung akhirat. Nah, itulah yang kita usahakan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan saling mendoakan kita, saling mendukung kita Bapak dan Ibu.
Allah bukakan jo hijab kita, Allah tambah-tambah jo kesehatan kita zahir dan batin. Allah jadikan masjid kita ibaratkan sampan jo perahu, dan ulama kita, guru-guru kita sebagai nakodonyo akan membawa kita sampai menuju Allah. Semoga kita selamat kasadonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.